Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang zakat fitrah. Pembahasan pertama, hukum zakat fitrah. Zakat fitri hukumnya sunnah yang wajib bagi setiap muslim berdasarkan riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan, yaitu 1 syok kurma atau gandum kepada budak dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa dari golongan orang-orang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pembahasan berikutnya, hikmah zakat fitri. Di antara hikmah zakat fitri adalah dapat membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti bekas-bekas atau pengaruh dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Juga dapat menahan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menuturkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih jiwa orang yang berpuasa dari pengaruh perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan pengenyang bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ughnuhum anis su'ali fi hadal yaum." Tahanlah mereka orang-orang fakir miskin dari meminta-minta pada hari ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pembahasan berikutnya, ukuran dan jenis makanan yang boleh dibayarkan. Ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud atau cidukan tangan, serta dibayar dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk suatu negeri, baik itu gandum qamh atau gandum syair atau kurma atau beras atau kismis atau keju, berdasarkan perkataan Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kunna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhruju zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin khurin aw mamlukin so'an min ta'amin aw so'an min aqitin al-labani al-mujaffafi aw so'an min sya'irin aw so'an min tamrin aw so'an min zabib. Kami dahulu apabila bersama kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengeluarkan zakat fitri dari setiap anak kecil dan dewasa, orang merdeka dan budak, 1 sok dari makanan atau 1 sok keju, susu kering atau 1 sok gandum syair atau 1 sok kurma atau 1 sok kismis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembahasan selanjutnya, zakat fitri tidak dibayar selain dengan makanan pokok. Zakat fitri wajib dibayarkan dengan seluruh jenis makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan uang kecuali karena terpaksa, karena tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayarnya dengan uang. Bahkan tidak ada satu riwayat pun dari sahabat tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Pembahasan selanjutnya, waktu wajib dan waktu mengeluarkannya atau membayarkan zakat fitri. Zakat fitri wajib ketika tiba malam Idul Fitri, dan waktu membayarnya yaitu ada 3. Waktu jaiz atau boleh, yaitu membayarnya sehari atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri, sesuai yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Adapun waktu yang utama yaitu dari terbitnya fajar pada hari Idul Fitri sampai menjelang sholat,
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat, dan berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'amatan lil masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatun mutaqabbalah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih jiwa orang yang berpuasa dari pengaruh perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan pengenyang bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarnya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat fitri yang diterima. Dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah seperti sedekah biasanya. Dan waktu qadha atau ganti, yaitu dari setelah sholat Idul Fitri seterusnya, maka itu tetap dilaksanakan dan itu dibolehkan tapi dimakruhkan. Pembahasan selanjutnya, golongan penerima zakat fitrah. Golongan penerima zakat fitrah seperti golongan penerima zakat pada umumnya. Hanya saja orang-orang fakir dan miskin itu lebih berhak daripada golongan penerima zakat lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ughnuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Tahanlah mereka orang-orang fakir miskin dari meminta-minta pada hari ini. Zakat fitrah tidak diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali ketika mereka tidak ada, atau kadar kefakiran mereka ringan, atau kebutuhan orang selain mereka dari golongan penerima zakat sangat mendesak. Catatan pertama, seorang istri yang kaya boleh membayar zakatnya kepada suaminya yang fakir. Sebaliknya, suami tidak boleh membayar zakatnya kepada istri, karena memberi nafkah kepada istri itu wajib atas suami, sedangkan memberi nafkah kepada suami itu tidak wajib atas istri. Kedua, kewajiban zakat fitri gugur bagi orang yang tidak mempunyai makanan untuk dizakatkan pada hari itu, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketiga, orang yang mempunyai kelebihan sedikit dari makanan yang digunakan untuk membayar zakat, lalu dia membayarkannya, maka itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Keempat, zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada orang banyak dengan dibagi-bagikan kepada mereka. Zakat fitrah orang banyak boleh diberikan kepada satu orang karena perintah membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, tidak terikat. Kelima, zakat fitri itu wajib atas seorang muslim di negara yang ia bermukim di dalamnya. Keenam, tidak boleh memindahkan harta zakat fitri dari satu negara ke negara lain kecuali karena terpaksa. Persoalannya itu seperti keberadaan zakat yang lain.